Nah, saya di situ ngelihat jasad saya sendiri. Saya bisa ngelihat diri saya sendiri gitu lagi tidur. Nah, saya sentuh, tembus. Lihat, nih, hukuman orang yang mencuri, lihat. Pakai kampak bang tangan. Buntung, tapi ada lagi. Nyambung, ada lagi tuh. Iya, muncul lagi. Wah, sampai teriak-teriak terus. Allahu Akbar. Yang lebih saya takutin cewek digantung bang, ini dari mulut ke sini digantung, ditusuk lah alat vitalnya sampai tembus ke atas. Astagfirullahaladzim. Diajak lah saya ke sebuah jembatan. Nih katanya, bentar, giliran katanya. Saya lihat orang-orang baru lewat, jatuh kayak kena apa sih, kayak kena duri, langsung mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Ya, kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Masih bersama saya, Kang Yuda Lesmana. Dan kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang dimana ia memiliki kisah dari pengalaman hidupnya pribadi, yaitu kisah mati suri. Wow. Yaitu ada Bang Arai. Nah, Bang Arai ini ya dia pernah mengalami mati suri ya, Bang Arai ya. Yang dimana ini menjadi kisah yang mungkin terngiang-ngiang ya. Betul. Dan mungkin cocok untuk diceritakan dan dibagikan oleh teman-teman dan dijadikan pembelajaran ya, Bang Arai ya. Dan tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol juga yang dimana gue dengar ceritanya Bang Arai ya, itu luar biasa bisa menginspirasi kalian semua, karena di mati suri ini banyak kisah-kisah atau pesan-pesan yang mungkin bisa kalian ambil ya teman-teman. Tapi sebelum Bang Arai cerita, gue mau sedikit promote nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin kodamnya atau pendampingnya digambarkan atau dilukis, bisa langsung pesan ke Desain Illustrator. Nah, di Desain Illustrator ini kalian tinggal kirim foto kalian, persyaratannya juga ya, nama dan sebagainya. Itu kalian tidak perlu mengetahui kodam kalian. Nah, nanti dari Desain Illustratornya itu yang menerawang kodam kalian lalu digambar atau dilukis. Dan paketnya pun banyak, ada paket 1 sampai paket 4 dan bermacam-macam. Semakin mahal paketnya, itu pun semakin bagus kualitasnya. Dan buat kalian yang penasaran banget dengan pendamping kalian, yuk langsung aja di order di Desain Illustrator. Pokoknya dijamin gak akan nyesel. Oke? Dan teman-teman juga ya, Bang Arai ini punya channel YouTube ya, nah, salah satu konten creator juga, yang dimana konten itu mistis juga ya, tentang horor-horor juga ya, sama kita penelusuran, explore, dan ada edukasi juga ya, edukasi tentang spiritual. Oke, yang dimana ini sama kayak misteri kita, mirip-mirip ya. Dan nama channel apa Kang Arai? Gandoang Mistis TV. Gandoang Mistis TV. Buat teman-teman langsung aja ya, setelah nonton video ini langsung ke channelnya Gandoang Mistis TV. Jangan lupa di subscribe, ditonton juga videonya, dan di share. Oke teman-teman. Oke Kang Arai, silakan bercerita tentang pengalaman Kang Arai saat mati suri. Ya, mohon enggak. Ya, jadi begini ya awal mula dimana saya mengalami kejadian saat mati suri itu. Ya, sebenarnya yang pertama mengalami mati suri itu ibu saya. Dimana saat itu saya lagi kerja ya, jadi suatu pabrik ya. Nah, di situ saya nggak tahu tuh, emang perasaan mau berangkat kerja itu udah nggak enak banget ya, udah ada rasa was-was, nggak tahu kenapa hati saya itu berdebar-debar gitu ya, punya perasaan yang nggak enak gitu di jalan. Tapi saya niatkanlah, namanya kita mencari nafkah ya, berangkat kerja. Nah, setelah itu saya udah kerja. Nah, pas jam mau pulang, nggak tahu kenapa ada yang nelpon. Kata saya, siapa ini yang nelpon? Dan nelponnya berkali-kali ya, otomatis kan takutnya penting ya, saya lihat ternyata adik saya yang nelpon. Adik saya ya, saya angkat
halo assalamualaikum, ya balik cina gitu. Mi tuh cina, mi geus teu kuat cina, geus ngap-ngapan cina gitu. Sunda ya, udah nggak kuat napasnya katanya gitu. Mi overdosis obat sesak nafas. Nah di situ kan otomatis saya kaget ya, terus gimana, geus loba jelema ngeriung rame-rame katanya, udah banyak orang berkumpul, itu udah ada yang ngajiin katanya. Saya otomatis kan hati itu dak-tikduk gitu ya, sampai nangis saya gitu. Saya buru-buru ya, tapi izin nggak boleh ya, saya nunggulah setengah jam lagi kan keluar tuh ya, waktu pabrik keluar. Nah udah jam pulang, saya buru-buru time-card. Nah time-card saya buru-buru naik motor pulang. Nah di situ udah rame-rame, saya ngelihat ibu saya udah ditutupin apa, kain ya, udah banyak orang yang ngajiin ya. Gimana perasaan ya, sedih banget lah gitu ya, saya sampai mau nangis gitulah. Gimana ya rasanya, kan orang tua satu-satunya ya, ada kan orang tua bapak kan bapak tiri gitu, dan beda ya, kalau bapak tiri itu kasih sayangnya beda ya. Saya kan akrabnya kan nama ibu gitu ya, saya di situ nangis ya, saya nggak kuat nahan air mata gitu. Nah di situ saya ngaji, katanya suruh ngaji sama Allah, ya udah saya ngaji baca Yasin. Di situ saya udah ngaji, saya nggak kuat banget sampai ngeluarin air mata ya, karena saking sedih banget gitu loh, kehilangan orang paling saya sayang, orang tua, di mana penyemangat hidup saya di situ ya. Nah nggak lama ibu itu sadar gitu, sadar dalam artian dia kayak begini loh gitu tuh, kayak arwahnya tuh masuk lagi ya. Nah Kayak orang kaget gitu ya? Iya kayak orang kaget. Di situ ibu saya langsung keringetan, saya alhamdulillah, saya langsung meluk ibu di situ. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Terus saya bilang, atuh kenapa atuh Mi, cenah gitu, minum obat tuh ya dosisnya kebanyakan gitu. 2 kan di situ udah tertera di situ obat keras. Kata ibu saya, Mi saya ya kumaha cenah, dada Mi sesak banget, engap cenah, minum 2 sugan abeh tereh cager katanya. Itu artinya benar. Abeh cepat sembuh gitu, minum 2 dia, 2 tablet. Nah di situ langsung ngebusa. Nah di situ ibu saya langsung cerita ya, langsung ngebusa, nggak kuat katanya, ini dada tuh sakit banget kata ibu saya. Nah di situ nggak kuat, adik-adik saya udah pada nangis, udah pada panik. Nah di situ adik saya yang cewek, si Siti, manggil tuh warga situ, udah pada kumpul di situ, udah pada banyak orang yang ngajiin. Nah terus ibu saya juga cerita, tadi cenah, tadi juga ibu katanya Mi. Nah Mi teh asa dibawa kemana gitu, dijemput sama 2 cahaya katanya gitu, dibawa melewatan jembatan cenah, terus kepanggil sama anaknya yang meninggal ya, yang almarhum si Jamal. Oh namanya Jamal. Iya Jamaluddin. Berarti ya. adanya saya. Adanya Ara ya? Pertama iya, adanya saya. Dia kan meninggal waktu dalam kandungan. Nah di situ dia bilang, Mi ulah lewat dinya ya, jangan lewat situ Mi katanya gitu. Sini ikut Jamal ke sini Mi katanya. Ya udah, ibu saya ikut si Jamal. Sini Mi, jangan lewat situ Mi, sini aja ikut Jamal gitu. Nah ikutlah sama Jamal. Nah Mi lewat sini gitu ya, silakan katanya, kamu ikut anak kamu ya, ikut. Nah di situ ibu saya katanya dikasih lihat gambaran di mana orang-orang itu amit-amit ini ya lagi disiksa bang, lagi disiksa. Nah di situ ibu ngelihat yang ada mukanya jadi babi, jadi sapi, yang lidahnya dipotong ya. Saya amit-amit sih ya, saya juga kan percaya apa nggak percaya sih ya, tapi kan ibu saya yang ngalamin. Nah di situ terus, ayo Mi, ulah ditempokeun gitu, jangan diliatin, lewat sini aja, ikut Jamal katanya gitu, lewat sini. Nah udah gitu ya, ibu tuh nih Mi, nih nanti insya Allah Mi sama Jamal di sini, tempatnya bagus Mi, indah. Mi tuh tanya tempatnya kayak bagus, kayak taman gitu, ada air mancurnya, ada air susu di situ, banyak anak kecil, hewan-hewan juga pada subur, buah-buahan di situ juga. Nah Mi di situ katanya, bentar dulu tong cenah Jamal, Mi mau cuci muka dulu nih katanya. Mi
jangan Mi, sini aja ikut Jamal. Nah di situ Mi, nah nyampe gerbang, nih Mi kesini dulu ya. Jamal mau ke belakang dulu nih, mau tempat yang tadi, Mi tungguin di gerbang sini. Nah si Jamal udah pergi kata Mi ya. Nah bukalah gerbang, kata Mi, cahaya tuh terang banget. Nah di situ Mi sadar katanya. Nah balik lagi, alhamdulillah katanya. Nah udah Mi nggak banyak omong ya. Mudah-mudahan di situ juga kan ada tokoh agama ya, Pak RT ya alhamdulillah ya diberi kesempatan yang kedua kalinya ulah disia-siakeun, perbanyak ibadah katanya gitu. Nah alhamdulillah, nah nggak lama setelah saya ya ibu saya ngalamin kejadian itu ya, jangka 1 bulan lebih lah. Di situ kan saya lagi tidur ya, tengah malam jam 2, tapi menurut saya itu bukan mimpi ya. Nah saya di situ ngeliat jasad saya sendiri. Saya lagi terbaring. Kejadian di saat Mi-nya ya atau ibunya Kang Arai ya. Nah, itu meninggal nih, baru Kang Arai juga merasakan juga sama. Iya, saya ngalamin juga. Nah, di situ saya bisa ngelihat diri saya sendiri gitu lagi tidur. Nah, saya sentuh, tembus. Nah, saya juga sama, datanglah 2 cahaya. Saya dijemput. Nah, itu saya dipaksa ditarik, saya nggak mau, ditarik lah. Ikut katanya. Ya udah saya ikut. Di situ saya dihadapin ke suatu kayak gambaran gitu, kayak ada foto-foto semua yang saya lakuin itu ada di situ. Kayak kalau kita mah kayak CCTV lah ya. Ini langsung ke gambar, langsung ada. Lihat katanya gitu. Nah, lihat. Nah, di mana yang pernah saya ngelawan orang tua, yang pernah saya bohong apalah, semua kejadian di situ. Nggak bisa bohong. Nah, di situ saya udah pasrah. Ternyata selama ini emang saya akui saya lalai ya. Saya emang sering ngelawan orang tua, sering ngebohong. Kadang ya saya ngaku sering ngambil duit orang tua. Ya namanya orang dulu kan waktu kecil kan saya nggak tahu bakal seperti ini gitu loh. Nah di situ saya dibawa, nih dikasih lihat tuh. Saya dilihat situ. Nah lewat sini. Pokoknya di situ kayak kayak lahar Gunung Merapi, tapi orang yang nyiksanya itu serem-serem bang. Ya orangnya bertanduk gitu loh. Nah di situ lihat nih hukuman orang yang mencuri, lihat pakai kampak bang, tangan buntung, tapi ada lagi nyambung, ada lagi tuh. Iya muncul lagi. Wah, sampai teriak-teriak terus Allahu Akbar. Yang lebih saya takutin cewek digantung bang, ini dari mulut ke sini digantung, ditusuk lah alat vitalnya sampai tembus ke atas. Astagfirullahaladzim. Udah katanya, kamu lihat itu katanya. Iya saya sampai nangis itu. Saya udah pasrah lah, biarin kata saya emang saya banyak salah lah, biarin lah, saya masuk neraka juga. Dikasih lihat seperti itulah, banyak orang-orang yang berbuat jolim apa gitu ya. Tapi saya diajakin lagi kayak gitu, hei ikut kesini. Nah lihat, ini imbalan untuk orang yang berbuat baik, yang sering beramal soleh. Inilah imbalannya, seperti ini katanya gitu. Nah dikasih lihat lah saya, astagfirullah kata saya, masya Allah gitu. Bagusnya ya Allah, ini pemandangan, ada air terjun, ada sungai-sungai, banyak cewek-cewek cantik, ada sayapnya, terus anak kecil lari-larian gitu. Pokoknya di situ subur lah suasananya juga, pokoknya hati tenang banget. Nah sampai di situ saya diajakin ke tempat ya bang ya, kayak tempatnya kosong gitu, kayak ruangan interogasi, tapi kayak di padang gitu, di padang pasir ya, ruang interogasi. Nah di situ nggak tahu kenapa ya, saya kayak ada timbangan gitu loh bang ya. Timbangan, tahu nggak? Ya timbangan yang begini buat ya, daging gitu biasanya. Bukan, ini begini nih bang, timbangan yang begini. Okay. Ya, timbangan yang begini. Nah di situ saya berdiri di situ kamu gitu. Nah sini kan lihat, saya begini tuh bang.
Des, nah, lihat katanya, selama ini kebaikan kamu kurang. Terus nggak tahu kenapa datanglah gitu kayak uang gitu, kayak sembako gitu. Udah, terus nah gitu. Terus alhamdulillah tuh ya kebaikan saya banyak. Nah, di situ katanya tuh, lihat katanya, selama ini yang kamu amalkan, yang kamu sedekahkan akan membantu kamu katanya di sini. Nah, di situ saya kan orang-orang pada kehausan tuh Bang di situ ya. Orang-orang pada kehausan di situ. Alhamdulillah saya banyak Bang. Nah, di situ saya nggak kehausan, banyak yang ngasih air gitu. Saya minum. Tapi saya mau ngasih orang nggak boleh di situ. Jangan katanya. Itu rezeki kamu katanya. Itu rahmat dari Allah buat kamu katanya gitu. Nah, di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba matahari panas banget Bang. Saya sampai kayak mau kebakar ini, kayak mau angus sampai keluar asap. Nah, terus di situ saya dipayungin Bang. Dipayungin oleh apa? Oleh uang gitu. Uang dipayungin kayak teduh gitu. Orang-orang mau nyamperin ke saya tapi dihadang, nggak boleh, dijagain gitu. Udah, ayo ikut saya gitu. Udah cukup katanya. Ikut, diajaklah saya ke sebuah jembatan. Nih katanya, bentar, giliran katanya. Saya lihat orang-orang baru lewat, dus jatuh, kayak kena apa sih, kayak kena duri, jah, langsung mati gitu. Ada yang jalan kakinya berdarah gitu. Ada yang kayak angin cepet banget Bang, seret langsung sampai depan gitu. Terus ada yang baru ngelangkah jatuh. Nah, ya sekarang silakan kamu lewat. Seret, kok jembatannya jadi kecil? Ya udah, lewat aja katanya gitu. Ya, lewat, silakan. Gitu. Lewat. Setelah itu giliran saya, ya giliran saya lewat. Nah, saya lewat tuh jembatan, silakan. Giliran kamu. Nah, saya lewat, kok jembatannya jadi kecil banget, tipis. Nah, saya injek, setiap saya injek tuh jatuh Bang. Apanya tuh? Kayak apa ya, kayak anak tangganya gitu. Oh iya. Iya, jembatannya kayak jembatan kayu. Iya, gitu penyangganya ya? Jatuh. Tiap saya jalan, blek jatuh. Otomatis kan saya panik, saya lari terus sampai ujung, lari. Alhamdulillah sudah sampai ujung. Nah, di situ ada yang nyambut, ya. Bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Selamat datang. Ya, tiba-tiba saya dipegang, saya mau dibawa kemana ini, katanya gitu. Kamu belum waktunya lewat sini, katanya gitu. Saya dilempar lah, blok aja, kayak ke suatu ruangan. Nah, di situ saya sadar, astagfirullahaladzim, saya keringet dingin di situ. Saya lihat udah jam 2:30 di situ. Saya apa mimpi apa gimana gitu. Saya sampai nyubit-nyubitin ini pipi. Banyak yang ngumpul juga di rumah gitu. Nah, kata orang tua saya sempat ngigo ya, tapi setelah itu orang tua saya kan bukan mimpi katanya, bukan ngigo katanya. Terus nggak lama katanya saya nggak ada napasnya Bang ya gitu. Kata orang tua saya mati gitu. Tapi orang-orang udah pada rame di rumah ya. Saya lihat juga, saya kaget. Saya nanya, ada apa Mi sini Pak gitu. Tadi siang ngigo cina gitu, kamu ngigo gitu. Ngigo terus nyantelilah sia maut cina gitu. Maut tapi gini, iya ayah kene saya masih hidup gitu. Nggak tahu atuh cina gitu. Pokoknya tadi jelema geus paranik, tadi narek yang Pak Ustadz cenah arek non ngaji kenyalawatan gitu. Saya udah ditutupin, udah mau ditutupin, udah pada nangis. Mi juga kan alhamdulillah katanya gitu. Ini kayaknya kata Pak RT ya, Pak RT kan ada di situ ya, tokoh agama juga. Mungkin iya suatu teguran cenah ieu kemari cenah emak maneh katanya gitu, orang ibu maneh gitu. Orang tua kamu. Kan maaf ya, saya agak Sunda nih, soalnya kan campur ya, saya sedikit Indonesia itu susah ngomongnya ya. Ya, kemarin ibu kamu katanya yang mengalami gini ya. Saya juga nggak tahu Pak RT. Saya tiba-tiba kok kayak mimpi tapi kayak kenyataan gitu. Saya bisa ngelihat jasad saya sendiri di depan. Nah, tapi saya mau pegang jasad saya gitu tembus ya, ngambang gitu. Kemudian saya dijemputlah oleh dua sosok cahaya, dibawa ke suatu tempat ya. Di situ gue ceritain lah semua kejadian yang gue alamin, nah, bla 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 bla. Nah, saya dikasih nasihat sama Pak RT.
Nah, sekarang gini aja ya. Ini itu jadiin pelajaran ya gitu. Dimana namanya orang itu ya pasti akan mengalami yang namanya itu mati dan meninggal ya. Kita asalnya dari tanah akan kembali lagi ke tanah gitu. Nah, sekarang perbanyaklah amal kebaikan ya gitu. Sering-sering sedekah gitu ya. Ulah sering ninggalkeun sholat. Loba katanya banyak ya. Yang mati ingin kembali hidup menjalankan sholat. Nah, kamu dikasih kesempatan 2 kali, pergunakanlah sebaik-baiknya di situ. Jangan sampai dilalaikan lagi. Gitu. Karena umur itu cuma sekali. Nah, kamu dikasih kesempatan 2 kali, ibu kamu juga sama, kasih kesempatan 2 kali. Jangan disia-siakan. Nah, jah ya gitu tak. Ya, iya gitu. Nah, ya Pak RT siap gitu. Nah, sering-sering kayak ngikut pengajian kayak gitu. Nanti sering-sering mudah-mudahan kamu bisa lancar mengaji, bisa syukur-syukur bisa ngajar ngaji katanya gitu. Iya, amin. Nah, situ ya saya emang sadar ya Pak RT ya, saya emang sadar ya namanya manusia itu kan nggak luput dari kelalaian. Emang saya banyak-banyak ya sering melalaikan perintah Allah lah. Sholat juga saya malas-malasan ya. Kadang kalau zakat juga bukan ya saya pelit ya, kalau lagi ada ya saya ada lah, tapi kan enggak tiap hari ya. Kadang gimana gitu ya buat tong-ontong ngasih orang ya. Nah, buat saya sendiri aja kadang nggak ada gitu loh. Nah, di situ ya udah katanya. Sekarang ambil hikmahnya aja. Mungkin ini teguran buat kamu katanya gitu ya. Perbanyak-banyak ibadah gitu. Jangan melalaikan perintah Allah katanya gitu. Dah. Itu saya kan ya saya emang sadar ya gitu. Di situ alhamdulillah ya saya emang sering kumpulan gitu. Kadang kalau malam Jumat ngaji ya sharing-sharing. Alhamdulillah kesini saya demi sedikit ya alhamdulillah saya bisa lah sedikit merubah kepribadian buruk saya yang dulunya saya sering melalaikan sholat ya, jarang beramal, jarang sodako ya. Ada sedikit rezeki walaupun kadang saya juga kekurangan, tapi ya mungkin orang lain lebih membutuhkan daripada saya gitu loh. Mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Ya, itu aja berarti ceritanya iya, Kang Arai ya, yang dimana pernah mati suri ya. Oke, Kang Arai ya, tadi lumayan luar biasa juga ya ceritanya, yang dimana pertama ibunya dulu ya yang ibu mati saya suri, lalu nggak lama Kang Arai ya, gitu Iya. ya. Nah, tapi ada pertanyaan yang menarik untuk saya bahas dan saya tanyakan ke Kang Arai mengenai pengalaman yang tadi Kang Arai ceritakan ya. Nah, ini kan tentang mati suri ya Kang Arai ya. Berarti ini kalau ibu kan kata Kang Arai tadi mati suri duluan gitu ya, karena overdosis ya. Overdosis obat sesak napas. Obat sesak napas. Dan itu kalau boleh tahu ibu berapa lama Kang itunya tidak sadarkan dirinya atau sudah tidak napasnya gitu? Dari saya kerja ya, dari istirahat ada lah 4 jam. 4 jam. Itu nggak langsung dimandiin apa nggak langsung ini masih? Enggak, masih ditutupin di orang rame-rame ngaji gitu. Oh, lagi pada ngaji. Oh, jadi pas Kang Arai pulang nggak lama ibu sadar? Iya. Oke, berarti sekitar 4 jam berarti udah lumayan lama ya? Lumayan lama juga. Iya, berarti emang sengaja nggak dikuburin karena nunggu Kang Arai? Ya mungkin. Gitu, oke. Dari Kang Arai itu ya untuk ibunya. Dan setelah ibu itu menurut kisah ibu ketemu Jamal. Iya. Jamal itu adik Kang Arai yang udah meninggal di dalam kandungan. Oke, cuman ketemu di saat ibu mati suri. Iya. Oke, berarti kan si Jamal itu mengarahkan ya ke si ibu, katanya jangan lewat situ, kalau bisa lewat sini. Betul. Nah, nggak lama ibu tiba-tiba sadar gitu ya, dan diperlihatkan juga gambaran-gambaran. Mohon maaf, mungkin gambaran tentang ini amal baik nih dapatnya ini gitu ya, kalau amal buruk dapatnya ini gitu ya. Seperti itu mungkin Kang. Oke, itu jadi nggak lama tuh sadar ibu ya, dan di situ pada kaget berarti Kang ya. Pada pas kaget ibu di situ juga. Sadar pada kaget berarti ya. Oke. Sontak pada terharu gitu. Oh, terharu, alhamdulillah gitu ya, ibu sadar kembali gitu. Termasuk Kang Arai juga ya, saya sampai juga sedih, sampai nangis ya. Oke. Nah, nggak lama itu jangkanya berapa lama tuh sama Kang Arai mati suri juga nih mengalami hal tersebut? Kalau saya kan, kalau misalnya kan dari ibu nih ke Kang Arai berapa lama jangkanya itu? Ya ada lah sebulan lebih lah. Sebulan? Iya. Oh, jadi sebulan. Setelah ibu saya ngalamin itu nggak lama ya, saya
ngalamin seperti itu juga yang dialamin ibu saya. Penyebabnya apa tuh Kang Arai kalau ibu kan overdosis nih, kalau Kang Arai? Nggak tahu, saya tiba-tiba seperti itu aja. Oh, lagi tidur gitu? Lagi tidur, gelap. Nggak tahu, saya bisa ngelihat diri saya sendiri lagi tidur. Kayak semacam kalau bahasa spiritual Rogo Sukmo. Itu ya, mirip-mirip ya. Iya. Nah, jadi kan kalau Rogo Sukmo bisa ngeliat laga sendiri. Iya, ya? saya lagi tidur itu, saya bisa ngelihat sendiri. Oh, bisa ngeliat diri sendiri. Cuman di saat Kang Arai ngeliat diri sendiri, tiba-tiba ada yang ngejemput. Dua cahaya. Dua cahaya. Ya, bisa jadi itu apa gitu ya, malaikat atau gimana gitu ya, wallahu alam gitu kan. Wallahu alam, kita juga nggak tahu kan. Nggak tahu ya gitu. Dan lalu diangkat ya. Iya, saya dibawa ke tempat yang tadi. Tempat yang tadi kata Kang Arai, kalau nggak salah katanya ngelihat gambaran-gambaran siksa kubur atau apa itu ya, disiksa-siksa gitu ya. Iya, kayak diperlihatkan gambaran neraka gitu loh. Di mana orang-orang itu yang lalai dalam perintah Allah dan sering jolim, maksiat, itu saya dikasih lihat. Oke. Jadi gambarannya kayak ada gambaran-gambaran gitu ya. Kalau kata saya bukan mimpi, itu seperti nyata banget. Orang saya pas ke situ panasnya minta ampun di situ. Dan pas saya ngelihat orang-orang yang tangannya dikasih kampak itu, dibacok pakai kampak itu, teriaknya saya sampai gemeter saya ngelihatnya situ. Kayak nyata banget. Wah, ada lagi, bacok lagi. Itu berkali-kali terus ya. Berkali-kali. Dibacok nyambung nyambung gitu ya. Dan Kang Arai itu sebenarnya sadar nggak sih kalau Kang Arai itu udah nggak di dunia gitu? Sadar nggak kira-kira? Enggak, saya pas sadar-sadar pas udah rame-rame aja gitu, banyak orang. Jadi seolah-olah kayak Kang Arai tuh tahu ini gitu ya, ngeliat beraganya di bawah, cuman nggak sadar gitu kalau Kang Arai itu nggak ada gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu, Kang. Dan gua dilihat gambaran amal baik ya, ditimbang juga gitu ya. Iya. Kalau misalnya amalnya kurang, dapat segini gitu ya. Terus alhamdulillah karena mungkin Kang Arai pernah beramal gitu ya, pernah menyumbang dan sebagainya, akhirnya timbangannya itu jomplang lagi gitu ya, yang tadinya berat dosa tiba-tiba ada yang ngebantu gitu ya. Oke. Di saat itu juga kan di suatu padang juga kan, ini matahari tiba-tiba panas banget. Panas. Di situ kan otomatis kan aus ya. Nah di situ saya banyak air ya. Oke. Nah tapi saya mau ngasih ke orang yang di mana yang lagi kumpul-kumpul itu saya nggak boleh. Oke. Khusus buat saya aja, katanya itu rahmat katanya gitu. Oh, kata yang orang cahaya itu. Iya. Oke. Berarti karena mungkin dari amal kali ya, rahmat karena amal Kang Arai gitu ya. Walaupun ibaratnya Kang Arai juga pernah melakukan dosa sama ya, kan ditimbang pertama dosa dulu ya, lalu jomplang gitu ya. Oke. Dan lalu diantarkan, diangkut lagi ya ke jembatan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana tuh Kang Arai? Nah, di situ kan ada jembatan tuh ya. Tapi jembatannya emang gede ya. Ya, tapi banyak orang yang gagal lewat situ. Banyak orang yang gagal. Nah, tapi saya lewat situ, jembatannya makin tipis gitu loh. Makin tipis. Yang tadinya lebar segini, kecil. Jadi cuman buat setapak doang. Kayak jalan sawah, tapi lebih kecil lagi. Oh, jadi cuma satu langkah nyampe gitu ya? Iya. Oke. Dan mungkin bisa jadi itu gambaran dari jembatan Shiratal Mustaqim kali ya? Mungkin bisa jadi ya teman-teman, karena kan ini walau alam, karena gambaran-gambaran kayak itu kan hanya lu pribadi yang merasakan gitu kan, dan saya jujur pribadi belum pernah merasakan gitu. Lalu setelah melewati jembatan itu, Kang Arai disambutlah di depan gerbang sama sosok cahaya lagi. Lalu dilempar gitu ya? Ya, dilempar ke suatu ruangan lagi, ruangan cahaya gitu, saya dilempar. Nah di situ saya tersadar. Tapi pas dilempar bilang kamu belum waktunya gitu ya? Iya, kamu belum waktunya lewat sini katanya gitu. Gitu. Lalu tiba-tiba nggak lama sadar. Sadar saya. Wow, pas dilempar itu kerasa nggak Kang Arai kayak seolah kayak gimana gitu? Kerasa, saya blek aja langsung gitu, kayak orang dibanting aja gitu. Oke. Nggak lama sadar, dan itu udah pas sadar tuh udah lihat rame orang gitu ya? Iya, di situ udah banyak orang kumpul-kumpul mau jemput Pak Ustadz. Jemput Pak Ustadz. Nah, kalau kata ibu itu Kang Arai berapa lama nggak napas itu? Ya. Ada sejaman ada? Lebih lah, 2 jam lah. 2 jam? 2 jaman di situ. Soalnya kan orang-orang udah pada ngumpul. Oh, tapi ibu taunya Kang Arai itu ngigo dulu ya? Saya ngigo. Ngigonya gimana katanya? Ya ngigo, saya ngeliat orang jangan lewat sini katanya gitu. Gitu. Saya, astagfirullah gitu. Saya kan ngeliat yang di kampak itu kan teriak-teriak astagfirullah. Oh, kata emak gitu ya. Tapi nggak lama lalu terdiam, tiba-tiba nggak ada nafas. Iya, diam nggak ngigo. Emak saya kan kepak-kepak gini, mau dikepret-kepretin air katanya. Enggak sadar, pas diginiin enggak ada napas. Ibu saya nangis-nangis itu. Oh gitu. Tapi ngigonya lumayan lama berarti katanya. Lumayan lama.
Oke, gitu. Dan itu sempat juga diceramain sama PRT ya dan yang lainnya gitu ya. Oke. Emang lumayan sih kalau cerita-cerita Mati Suri itu unik-unik ya. Dan kita juga tidak bisa kayak wah bohong tuh gini. Enggak sih, nggak bisa karena hanya orang tersebut yang merasakan ya. Kita sebagai penonton ya, teman-teman juga sebagai penonton dan saya sebagai host hanya cukup kita ambil hikmahnya dari cerita seseorang. Ya, dan juga bisa ambil pembelajaran agar tidak seperti itu. Karena mati suri ini rahasia Allah ya teman-teman, karena mungkin hanya untuk ditunjukkan atau hanya untuk diperlihatkan sama orang-orang yang mungkin bertujuan agar menyadarkan dirinya atau menyadarkan orang lain ya. Tujuannya itu mungkin ya kalau dari saya gitu. Karena setiap orang mati suri pasti diperlihatkannya ya surga atau neraka, karena emang surga dan neraka itu emang sudah ada, cuman belum ada penghuninya. Tapi dikasih gambaran agar kita tuh bisa berkaca gitu, jangan sampai kita seperti ini, kalau bisa seperti ini kita dapat ganjaran ini, kalau dapat ini kita ganjarannya ini kan gitu, macam-macam ya teman-teman. Nah oke, Kang Arai, dari ceritanya Kang Arang, Kang Arai kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang ingin disampaikan? Kalau untuk pesan sih ya pasti ada ya. Jadi saya berpesan buat teman-teman di rumah ya, jadi tolong ya, kita kan hidup di dunia itu kan cuma satu kali ya, apalagi kan kayak model saya kan udah dikasih kesempatan 2 kali. Nah untuk kalian ya saya berpesan ya, tolong ya, karena saya juga kan bukan orang suci ya, saya juga orang pendosa lah gitu ya. Jadi perbanyaklah ibadah ya, amal soleh ya, kalau ada rezeki lebih beramalah kepada orang yang membutuhkan ya di sekitar kita ya, gitu aja lah. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Arai ya ceritanya. Alhamdulillah, semoga aja bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan buat teman-teman juga ya, jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Kang Arai, yaitu Gandoang Mistis TV. Gandoang Mistis TV. Yuk langsung yuk ke channel YouTube-nya Kang Arai ya. Sekarang juga subscribe dan view juga, dan situ banyak. Pokoknya serem explore-nya, dan juga edukasinya lumayan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, Kang Arai, terima kasih ya Kang Arai sudah mau bercerita di channel misteri kita ya. Semoga ceritanya Kang Arai bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Ya, amin. Dan semoga juga Kang Arai tetap sehat selalu, amin, ya, panjang umur, dan juga bisa menyebarkan kebaikan-kebaikannya ke teman-teman YouTube-nya ya, terutama, dan teman-teman sekitarnya ya Kang Arai. Jadikanlah pembelajaran hidup untuk kita kembangkan menjadi lebih baik gitu ya Kang Arai. Oke, buat teman-teman juga ya, jangan lupa di subscribe channel misteri kita ya, ditonton, di like ya video-videonya, di share juga. Dan buat teman-teman juga yang mau order desain ilustrator ya, mau kodamnya digambar, pendampingnya digambar, atau kalian sendiri mau digambar ya, bisa langsung order ke @desainillustrator di Instagram, langsung DM aja. Oke teman-teman semua. Oke, sekian dari channel misteri kita ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita.